Jadi saya menghimbau, menyampaikan kepada semua unsur, istilahnya yang pernah menyimpang, kembalilah ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Semua unsur harus patuh sama hukum. Saya melihat laporan-laporan terlalu banyak kekayaan kita, ada yang diselundupkan keluar, illegal mining, illegal ini, illegal itu, ya, manipulasi, laporan, nggak mau bayar pajak, nggak mau bayar kewajiban kepada negara, menerima fasilitas dari negara, menerima, memanfaatkan milik rakyat, tapi tidak memenuhi kewajibannya, akan kita hentikan. Itulah pesan penting dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk memberantas praktik penambangan ilegal atau illegal mining yang selama ini banyak terjadi dan merugikan negara. Pasalnya, praktik illegal mining ini mengeruk kekayaan negara dan tidak memenuhi kewajiban, salah satunya untuk membayar pajak. Sejatinya praktik illegal mining atau sering dikenal dengan penambangan tanpa izin atau peti, ini bukanlah hal yang baru di industri pertambangan di dalam negeri. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ISDM), kerugian akibat praktik haram ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah dari ribuan titik tambang ilegal di penjuru tanah air. Sebetulnya ada, mungkin tidak ada di slide ini, ada perkiraan berapa kerugian dari aktivitas peti yang sekarang ini yang kita coba identifikasi ada lebih dari 2.000 titik ya di seluruh Indonesia, dengan kerugian sayang tidak di sini, tapi ya cukup besar ya, dalam order triliun sebetulnya. Jadi yang bisa kita selamatkan sebetulnya kalau program dari penanganan peti ini bisa dijalankan lebih baik lagi ke depan. Masih lekat juga diingatan kita kerugian yang ditimbulkan dari praktik penambangan ilegal timah di Bangka Belitung yang menimbulkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah dan melibatkan sejumlah nama pesohor seperti Harvey Muiz dan juga Helena Lim. Kasus ini pun berujung tuntutan 12 tahun penjara dan denda 210 miliar rupiah terhadap Harvey Muiz yang merupakan suami dari aktris Sandra Dewi. Namun, akibat praktik penambangan ilegal di Bangka Belitung dan disitanya sejumlah alat bukti termasuk smelter di Bangka Belitung, kerugian yang dirasakan masyarakat akibat hal ini pun tak kecil. Pasalnya, pembekuan izin RKAB buntut dari kisruh tata kelola ini menimbulkan kerugian hingga 15 triliun rupiah di Bangka Belitung. Angka yang tidak kecil bagi Provinsi Bangka Belitung. 2024 ya. Karena situasi tertentu dari penegakan hukum kemarin itu, Minerba belum mengeluarkan kurang lebih hampir 30.000 ton timah RKB. Tidak dikeluarkan pada tahun 2024 ini. Dan itu dengan harga LME sekarang sekitar 28-29.000 US dollar per ton. Itu setara dengan 15 triliun yang hilang dari peredaran. Nah, Anda bayangkan, Bangka Belitung ini kan kita provinsi yang tidak terlalu besar. Hilangnya uang 15 triliun yang beredar itu sangat berdampak kepada perekonomian. Kita lihat pada hari ini ya, triwulan ketiga, pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung itu di bawah 1%. Dan ini situasi yang sama seperti ketika COVID lagi berjalan kemarin. Nah, kami kadang-kadang agak iri juga, misalkan ketika kawan-kawan dari provinsi lain, misalkan Maluku Utara, pertumbuhan ekonominya hampir 20%. Karena kenapa? Di sana pertambangan nikelnya sedang marak-maraknya. Ini kan kita bisa lihat bahwa ketika ada situasi-situasi tertentu yang menyebabkan
aktivitas tidak bisa berjalan pertambangan dan berdampak, kami menilai bahwa ya inilah situasi yang harus kita uraikan. Kita harus tata ulang bagaimana memenuhi tiga hal tersebut kepada masyarakatnya, lalu kepada level korporat, kepatuhan kepada pemenuhan regulasi, kemudian juga menghindari praktek-praktek bisnis yang tidak benar. Tak hanya menimbulkan kerugian negara dari sisi keuangan, praktik penambangan tanpa izin ini menimbulkan kerusakan lingkungan, belum lagi ancaman keselamatan yang mungkin timbul kepada para pelaku praktik illegal mining ini dan tak jarang bahkan menimbulkan korban jiwa. 26 September 2024 lalu misalnya telah terjadi tanah longsor di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Akibat tambang ilegal, sebanyak 15 penambang meninggal dunia akibat tertimbun material longsor. Tak hanya itu, 6 Juli 2024, sebuah tambang emas ilegal di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo longsor akibat hujan deras dan minimnya alat keselamatan bagi para pekerja. Tercatat 35 orang tewas tertimbun dan sedikitnya 30 orang lainnya masih dilaporkan hilang. Insiden ini tak hanya menjadi perhatian di dalam negeri, namun juga menjadi perhatian sejumlah media di luar negeri. Meski terus menimbulkan korban jiwa dan juga kerugian negara, praktik penambangan ilegal ini terus tumbuh dan bermunculan bak jamur di musim hujan. Hal ini pun dibenarkan oleh banyak pihak termasuk pemerintah dan industri pertambangan. Upaya pendekatan dan pembasmian hanya menumbangkan satu dan membangkitkan tindakan ilegal lain yang lebih banyak lagi. Pasalnya, praktik illegal mining ini melibatkan banyak pihak, tak hanya warga sekitar namun juga oknum penegak hukum. Selain itu, lokasi tambang ilegal yang sulit diakses juga mempersulit pemberantasan praktik penambangan tanpa izin ini. Memberikan potret ya tentang apa-apa yang berkaitan dengan peti ini. Saya akan mulai dengan alasan kenapa pemberantasan peti ini menjadi sangat sulit dilakukan. Ya. Pertama, peti ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat biasa hingga aktor intelektual di belakangnya yang berasal dari tanda kutip nih oknum, sehingga sering lebih banyak menemukan aspek non teknisnya. Ini benang merah pertama nih. Kemudian keterdapatan biji mineral dan batu bara berada di tempat yang sulit dijangkau, sehingga sulit dilakukan penindakan. Sudah bocor karena adanya lahan baru untuk penambangan melibatkan masyarakat lokal yang mendapat keuntungan ekonomi turunan. Ini sudah kami alami dalam beberapa bulan terakhir. Karena persoalan ilegal dari dulu nggak pernah tuntas karena tidak ada penuntasan. Kalau sekedar pendekatan hukum kayak memencet balon saja, dipencet di sini, gelembung di sana dan sebagainya. Bicara soal keterlibatan oknum yang membackingi praktik tambang ilegal, baru-baru ini seorang polisi berpangkat Ajun Komisaris Polisi di Polres Solok Selatan menembak mati seorang rekannya yang juga polisi akibat tidak senang karena korban sempat mengungkap kasus praktik tambang ilegal galian C di wilayah hukum Polres Solok Selatan. Keterlibatan oknum ini menjadi celah bagi penegakan hukum di bidang penambangan tanpa izin ini. Pasalnya, tak jarang oknum ini memberikan perlindungan bagi praktik peti, termasuk bocoran akan adanya penindakan dari illegal mining. Selain itu, pelaku tambang ilegal kerap memanfaatkan RKAB legal untuk pertambangan ilegal di lokasi yang lain, sehingga dokumen asal barang tetap legal. Pertama, peti ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat biasa hingga aktor intelektual di belakangnya yang berasal dari tanda kutip nih oknum. Ada pelaku lapangannya, ada pemasok peralatan, ada pemodalnya yang ngasih duit, ada pemasok bahan. Kemudian hasilnya ada yang ngumpulin, kemudian ada yang menerima, ada yang jual. Gitu. Itulah kira-kira rantainya, Pak. Jadi ini merupakan kelompok terorganisasi. Jadi kadang-kadang kalau tidak pakai operasi intelijen sudah bocor di lapangan. Gitu.
Demi memberantas praktik illegal mining ini, perlu adanya kolaborasi antara stakeholder, mulai dari Kementerian ESDM, Kementerian LHK, pemerintah daerah setempat, serta aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Polri. Selain itu, memang perlu kedisiplinan berbagai pihak untuk tetap berhati bersih agar penegakan hukum dapat optimal. Untuk memberantas penambangan tanpa izin, maka kami mengusulkan atau sudah kami inisiasi dilakukan secara multidor. Tidak bisa selesai dengan sendiri, Pak. Dengan Apgakum ya, aparat penegak hukum sendiri. Kami ada Gakum, ada polisi, ada jaksa gitu. Tapi tidak akan pernah selesai kalau itu dilakukan sendiri. Penegakan hukum yang tegas, efektif, konsisten itu tetap perlu dilakukan. Untuk shock terapi, tujuannya apa? Itu yang kanan, Pak. Satu, menimbulkan deteren efek jera. Jadi harus ada efek jeranya. Kemudian meningkatkan budaya kepatuhan. Tak hanya berfokus di hulu saja, pelaku industri pertambangan juga meminta pemberantasan praktik illegal mining ini dilakukan di hilir. Menurut Ketua Hubungan Media Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau Perhapi Handi Adrian, peti yang masih menjamur di tanah air ini tidak lepas kaitannya dengan masih adanya pihak yang membeli hasil tambang ilegal. Tapi kita nggak usah fokus kepada modus yang di hulunya. Karena ujungnya adalah yang paling mudah kita kontrol adalah itu di hilirnya. Karena penampungnya dengan begitu ketatnya sekarang ekspor, itu agak sulit melakukan ekspor keluar. Mereka juga tidak mungkin menjual produk kalau batu bara itu dengan masukin ke kantong, lalu jalan, jual di pinggir jalan, nggak mungkin. Mereka itu melakukan pasti melalui tongkang, pasti melalui pelabuhan. Gede kok putaran uangnya. Jualnya juga gampang, ada smelter, ada PLTU, ada pabrik-pabrik. Kita mulai dari hilirnya aja dulu deh. Jangan bicara tambang ilegalnya. Yang nampung siapa? Nggak banyak yang nampung. Yang mampu beli batu bara 1 tongkang 5.000 ton kali berapa puluh dolar, itu apakah orang kampung? Enggak. Saya aja nggak mampu. Jadi kita jangan fokus ke yang remeh-temeh, capek. Yang sekarang kita tertibkan kan cukong-cukongnya. Kalau itu untuk masyarakat segala macam, sehebat-hebatnya mereka menambang, berapa sih yang mereka tambang? Enggak gede kok. Enggak merugikan negara yang luar biasa, enggak. Namun penambangan ilegal tak hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, namun seringkali dilakukan oleh penambang rakyat yang kemudian menjadi ilegal karena tidak adanya pengurusan izin atas penambangan yang dilakukan. Ini pun harus menjadi perhatian pemerintah karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kami mengunjungi satu tambang rakyat atau yang masih tanpa izin di Subang. Tambang trust untuk pembangunan rumah-rumah. Dia nambang tinggi sekali, buang ke bawah di truk. Dan itu kemudian banyak yang meninggal juga akibat jatuh. Nah, kami tanya pemerintah daerah, katanya nggak ada dana untuk mengatur itu semua. Nah, kami bantu dalam 2 bulan memperbaiki sistem penambangannya supaya jangan terjal begitu. 2 bulan datang lagi, balik dia. Terjun lagi. Kenapa? Pak, kami mau makan. Kalau kami mengerjakan itu mendorong baru jatuh ke bawah lama. Kami sudah kelaparan. Nah, ini yang harus dibantu, Pak. Tambang yang ilegal seperti ini harus dibantu karena betul-betul dari rakyat. Demi mencari jalan tengah, pemerintah pusat dan daerah bisa menggandeng badan usaha di pedesaan dan juga di daerah untuk mengelola tambang dengan baik, sehingga mampu membantu penambang ilegal berskala kecil untuk menjadi legal dan mampu berkontribusi bagi negara. Pasalnya perlu diakui sumber daya alam Indonesia makin terbatas, padahal penduduk makin banyak. Sehingga lapangan pekerjaan harus tetap tersedia, salah satunya dengan mengoptimalisasi sumber daya alam dengan praktik yang baik dan berkelanjutan. Kita harus bina, tidak untuk dibinasakan. Salah kalau kita justru kita bina, kita formalkan dengan berbagai pembinaan-pembinaan yang memenuhi good practice mining. Ke sana arahnya. Dalam bentuk kelembagaan, entah itu korporasi atau koperasi,
dalam skala-skala tertentu dengan wilayah-wilayah tertentu. Karena ini menyangkut pertambangan mineral. Tim Liputan CNBC Indonesia.